Ya, 1 tahun yang lalu kurang lebih saya datang ke tempat ini. Mungkin Anda baru menikmati satu gedung yang indah. Ya. Dan hari ini saya lihat orangnya tambah banyak, ya, wajahnya juga tambah ceria. Wah, amazing. Kelihatannya tambah muda gitu ya. So thank you so much untuk sekali lagi boleh memberikan mimbar ini untuk saya boleh berbicara. Saudaraku, jelek-jelek begini saya itu sudah menikah 35 tahun. Sudah laku 35 tahun yang lalu ya. Nah, saudaraku, selama perkawinan saya dengan istri saya ya, saya perhatikan dia itu punya satu skill yang luar biasa. Ya, saya kasih contoh misalnya. Dia bekerja di Fuller Theological Seminary. Dari staff biasa, waktu saya masih student, sekarang dia menjadi director yang mengelola departemen yang paling banyak. Nah, recently itu dia dikasih lagi pekerjaan satu departemen lagi yang direkturnya itu sudah 4 kali ganti-ganti terus, yaitu di bidang security. Jadi polisi-polisi yang jaga kampus dan sebagainya ya. Kalau di sini mungkin apa namanya ya? Polisi, preman bukan ya, satpam ya, bukan preman ya, ya satpam ya. Nah di sana begitu polisi-polisi yang sudah retired kemudian jadi security. 4 direktur sudah. Handle security ini nggak bisa, tukaran terus, tukaran, berkelahi, konflik terus habis-habisan. Akhirnya diserahkan, seorang wanita lebih kecil daripada Ibu Nancy, ya. Sedikit lebih cantik ya. Istri saya buat ya. Beauty kan in the eyes of the beholder ya kan. Nah jadi saudaraku, dihandle sama dia. Beres. Sampai recently sebelum saya kemari, dia mau dikasih lagi satu departemen lagi. Karena juga departemennya banyak masalah konflik, gak bisa ngatasi. Mau dikasih lagi, istri saya bilang waduh. Too much. Cuma saya perhatikan kenapa sampai dia begitu dipercayai oleh presidennya, oleh vice presidennya, kemampuan mengatasi konflik. It's amazing, very important in life. Nggak percaya, tanya nih. Kawin 35 tahun, konflik, jangan tanya. Tapi karena anugerah Tuhan, ya, ada seorang wanita yang bisa memanage konflik dengan baik. Akhirnya saya bertumbuh. Ya tubuhnya sih tetap, cuma inside bertumbuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, lebih banyak saya akan highlight sedikit firman Tuhan, ya, ayat-ayat yang mungkin nanti saudara bisa renungkan lebih dalam. Tetapi saya akan berikan teknik-teknik konflik yang praktikal, yang saudara bisa aplikasikan dalam rumah tangga, dengan anak, dengan bisnis, dalam pekerjaan, apa saja. Ya. Dan ini bukan hanya hasil daripada renungan firman Tuhan, tapi hasil riset-riset di bidang conflict resolution yang the best di dunia ini. Ya. Saudara enggak rugilah datang sini. Garansi. Ya. Nih, managing conflict. Nah, yang pertama, konflik itu apa sih gitu? Apa itu kok ya? What is itu bahasa Inggris ya ini ya. What is conflict? Ya. It's okay ya. Oke. Ya. Nih saya buka di kampus perselisihan. Oh ya, kampus ya. Kamus ya. Wah, ini Ibu kritikal. Hebat itu ya. Kamus ya. Perselisihan, pertikaian, pertengkaran, ngerti ya itu ya? Saudara pernah ngalami kan semacam ini? Ya kalau enggak menungso lah ya. Ini pertengkaran semua pernah ini. Perjuangan, pertarungan, pertempuran. Adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah berdampak negatif. Wah kamu ngerugikan aku, sakit kamu. Nah, pahit. Nah, terjadi konflik, Anda menyerang balik. Itu konflik. Atau akan berdampak negatif terhadap sesuatu yang penting bagi pihak pertama. Jadi kalau saudara merasa dirugikan, merasa
mengalami perasaan yang negatif, merasa disadvantage, maka saudara akan react. Nah, proses di dalam mengatasi perasaan negatif itu karena dirugikan oleh orang lain, itu disebut konflik. Apakah orang lain itu anak saudara, apakah mertua saudara, apakah suami saudara, apakah istri saudara, apakah chihuahua saudara, dog itu loh, chihuahua ya. Saudara merasa dirugikan sama chihuahua aja dikik, ya toh? Dikik ya apa? Ditendang. Ya. Konflik. Satu proses yang dimulai ketika saudara merasa dirugikan. Nih ayat-ayat yang dikasih nasihat di dalam Alkitab, saudara bisa renungkan nanti. Wah luar biasa. Ayatnya singkat, tetapi saya akan highlight lebih banyak pada riset-riset. Ayat itu memberikan direksi. Ini loh, baiknya begini. Tetapi untuk melakukan memproses itu tergantung dari budaya saudara. Tergantung dari situasi saudara. Nah, para researchers itu mencoba menstudi. Oh, kalau ini dilaksanakan begini, hasilnya akan lebih baik daripada kalau disanakan dengan begitu. Yaitu sains itu begitu. Saya sebut teologi dari bawah. Nah, teologi dari atas mengatakan begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, kalau kamu punya kemampuan untuk mengambil keputusan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu goalnya. Dalam mengatasi konflik, Alkitab memberikan prinsip, universal prinsip. Konteksnya terserah Anda. Bagaimana caranya berdamai, bagaimana caranya ngomong, bagaimana caranya mengatasi hal itu, it's up to you. But arahnya, direksinya itu jangan ke kanan, harus ke kiri. Nah, firman Tuhan memberikan direksi. Goalnya, kalau saudara itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan, have a freedom to do that, peace is the goal. Itu goalnya. Jadi dalam konflik coba Anda atasi hal itu. Gimana caranya supaya kita ini bisa hidup berdamai dengan orang lain. That's the goal. Ya. Nih, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. It's amazing. Ya. Goalnya itu jangan sampai pahit. Pokoknya kalau saudara perang tanding, perang campuh Bratayuda, Mahabharat itu ya Bratayuda, tanya hatimu, geram enggak? Panas enggak hatimu? Kalau saudara sudah kemeropok, panas, jengkel, pahit, wis. Nah, loro hati. Ya kan? Apa? Kalah saudara, kalah dulu. Kalah. Ini firman Tuhan. Udah, sudah tidak mikir menang kalah, saudara pahit, saudara rugi sendiri. Walaupun itu berkelahi dengan anakmu, dengan tetanggamu, dengan eksmu, apa eks ya? Wah, punya pengalaman tuh ya. Sangat ya. Wah itu. Sakitnya sampai, apa itu ada lagu, sakitnya sampai di sini. Nah ini Efesus. Ya tak? Sekarang bagaimana cara menyelesaikan konflik yang baik? Ayatnya banyak ya, saudara bisa renungkan, it's amazing firman Tuhan itu. Ya. Nah ini contohnya, dikasih salah satu contoh. Apabila saudaramu berbuat dosa, nyalai kamu, nyakiti hatimu, jengkel ke kamu. Tegur dia, kasih tahu. Aku sakit loh kamu gituin. Pertama, individual, personal. Ini dalam studi psikologi itu lihat penting sekali kalau Anda mengatasi masalah, langsung sama orangnya. Jangan dengerin gosip. Orang Indonesia itu gosok-gosok makin sip. Wah, muter benang ruwet gak ngerti asalnya dari mana. Ya. Jelek-jelek ini saya pernah jadi pendeta dari tahun 8 sampai hari ini ya. Sudah sekian puluhan tahun jadi pendeta. Wah, gosip itu banyak lah. Ada yang bilang gosip baik, ada yang gorek buruk. Saya kalau begitu-begitu wis nonsen lah. Yang penting orangnya misalnya, Pak,
Itu jemaat berkata kurang puas dengan khotbahnya Pak Handoyo macam begini, wah kurang lain dengan Ibu Jini, dia lebih baik dan sebagainya. Sering terjadi gosip semacam begitu. Buat saya sih, garbage in. Dibiarin saja, yang penting kalau dia, pikiran saya, wah kalau dia ini gosip sama saya, gosip tentang saya, berarti dia ada perhatian sama saya. Saya bersyukur gitu loh. Tolong dah kalau perhatiannya memang begitu besar terhadap saya, tolong suruh langsung aja nyampein. Nah, langsung. Saudara kalau mengatasi konflik di dalam rumah tangga atau di mana, jangan dengar siaran ulang itu jangan langsung dulu. Ya, kalau enggak biarin aja. Kalau dengar, saudara ngomong satu, itu loh ada pertandingan orang line out suruh ngomong, Chihuahua itu jalannya pakai kaki 4. Itu ngomong gitu saja, nanti diteruskan ke 100 itu bisa kakinya bisa jadi 1000. Ya kan? Itu apa estafet itu loh. Berita kan macam-macam kan anunya. Nah, saudaraku, bawa 4 mata yang pertama. Langsung. Itu dalam bahasa psikologinya itu jangan ada triangling. Ya, kalau orang mau ngomong sama dia jangan pakai orang ketiga, keempat, kelima. Langsung dulu 4 mata. Ini kasih contoh konkret ini. Ya. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang. Oh rasanya enggak pas ini. Bawa orang ketiga jadi saksi. Kalau di sini kan wah gak iso kowe. Tak su kowe. Apa itu su ya? Tuntut. Saya tuntut kamu. Karena 2 orang untuk mengatasi masalah tidak bisa, bawa orang ketiga. Bawa hakim, bawa polisi. Itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Wah, digebrakan, sekarang ini, kamu tidak bayar itu, tuntutan apa ini, flight misalnya, pergi naik pesawat terbang, kemudian orangnya tidak disampaikan kayak kemarin itu terlambat gitu ya. Saya dari Osaka ke Malaysia terlambat 3-4 jam gitu. Saya mikir waduh kalau tidak sampai Jakarta bagaimana ini. Nah, kalau nanti perusahaannya tidak mau kirim saya ke Jakarta, mungkin saya sue atau saya tuntut begitu kan ya. Jadi jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya. Kalau memang dia tidak mau, wah ngesu juga terlalu murah, pesawatnya cuma $100 lebih gitu ya. Wah, masuk ke Facebook gitu kan kadang-kadang ya. Nah ini tadi sampai ke jemaat supaya orangnya tahu ya, keadaannya semacam itu. Ini ada level penyelesaian masalah step by step. Dari personal, kemudian menjadi struktural, kemudian menjadi publik. Ya. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemucukai. Ya enggak, serahkan sama Tuhan lah, gitulah. Ya. Ini menggambarkan proses. Nah, ini yang dikatakan teologi dari bawah, atas. Tuhan berbicara, memberikan direksi di dalam hidup ini. Bagaimana kalau saudara mengatasi konflik? Dan ayatnya masih banyak sekali. Nah, tapi hari ini saya akan beri saudara keterampilan yang lebih praktis. Teologi dari bawah, sains. Jadi orang itu dicoba diperhatikan, oke kamu mengatasi masalah caranya A, caranya B, caranya C. Sama-sama punya masalah, sama-sama sakit hati, sama-sama merasa dirugikan. Kemudian dibandingkan A, B, C, D, yang paling baik yang mana? Itu sains, itu teologi dari bawah, teologi antropologis. Manusia mengawasi, mengobservasi akan apa yang diciptakan Tuhan, kemudian berusaha menemukan pola, menemukan hukum, menemukan sistem, menemukan model bagaimana mengatasi masalah dengan baik. Hari ini saya akan emphasis hal itu berdasarkan akan hasil-hasil riset sains yang the best. Ya. Gak rugilah gue datang sini. Ya, percaya. Ya. Nih. Nah. Salah saya mencet. Nah ini.
Penyelesaian konflik yang baik adalah kesepakatan yang memaksimalkan hasil bersama dan merupakan kepentingan terbaik bagi semua peserta. Jadi goalnya, konflik yang selesai dengan baik itu goal masing-masing party itu dicapai secara maksimal bersama-sama. Nah, itu definisi daripada konflik yang baik selesai. Jadi dulunya ada perbedaan kepentingan, sekarang kita sama-sama satisfied karena kebersamaan, ya, perdamaian bahasa Alkitabnya, ya, dicapai. Hubungan menjadi lebih baik. Dulunya konflik, dalam teori konflik, riset itu studi angkatan pertama mengatakan begini, jangan ada konflik. Konflik itu merugikan efisiensi di dalam organisasi, dalam keluarga dan sebagainya. No konflik. Itu riset gelombang pertama ditemukan begitu. Riset gelombang kedua mengatakan, bila perlu konflik. Gitu. Let's do konflik. Sebab tanpa konflik tidak ada kemajuan. Kita tidak ngerti perbedaannya apa. Kalau semua sama, semua coba lah saudara. Ya, semua mukanya sama semua. Saudara mau nikah aja bingung mau pilih yang mana. Ya kan? Jadi perbedaan tidak apa-apa, ada konflik tidak apa-apa. Bisa menimbulkan perubahan, bisa menimbulkan kemajuan. Gitu. Nah masalahnya sekarang mana konflik yang merugikan, mana konflik yang memajukan. Nah itu sains, hari modern science sekarang ini mencoba mencari, tahu pola-pola itu bagaimana. Nah tandanya konflik bukan hanya goalnya dicapai bersama-sama, tetapi juga relationship-nya menjadi lebih baik. Itu tesnya. Saudara menyelesaikan konflik dengan baik apa tidak dalam bahasa Alkitabnya, saudara berdamai. Ya. Bisa enggak ini tercapai? Itu sasaran saudara ngetes, ya, memeriksa apakah konflikmu itu selesai dengan baik atau tidak. Jadi goal dicapai bersama, relationship, menjadi lebih baik. Sebab di dalam konflik itu ada dua dimensi yang penting. Goal dan relationship. Goal dan relationship. Goalmu apa? Berkelahi sama istrimu itu apa? Terus relationshipnya gimana? You mau lebih baik apa lebih jelek? Nah itu dua besaran itu saudara ukur dalam konflik. Maka kalau konflik lebih baik, goalnya dicapai bersama-sama, unity-nya dicapai, kesatuan lebih dalam, relationship-nya lebih baik dalam hidup. Yang ketiga adalah, tandanya adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik di masa depan meningkat. Jadi saudara belajar, jangan saudara itu sudah teman-teman Brotoyudo sampai habis-habisan gak punya hidung, saudara masih tetap nanti melakukan hal yang kesalahan yang sama. Itu namanya goblik, goblik? Ya. Nah, maksud ya? Apa? Gubluk. Nah itu bahasa Jawanya Jepang, bahasa Jepang nih. Oh saya baru dari Jepang ya. Gubluk, goblok gitulah. Kemampuan, saudara harus belajar dari masa lalu, refleksi, gitu loh, supaya bisa lebih baik. Itu penyelesaian konflik yang baik. Nah dalam konflik seperti yang saya katakan tadi ada dua besaran yang penting. Yang pertama adalah goal, tujuan. Goal Anda apa? Itu perlu di-assess. Saudara bisa bandingkan mana yang penting buat saya, mana yang kurang penting. Kemudian dari pihak lain bagaimana? Kadang-kadang perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik. Lah kalau perbedaannya tuh jauh. Saya perhatikan nih orang pacaran, ya sudah mau nikah, jemaat orang di Amerika nih. Yang satu bilang, aku mau hidup di Indonesia. Wah, suaminya bilang, no, aku mau hidup di Amerika. Wah, Indonesia, gak ketemu nah. Ya kecuali saudara punya itu wewe gombel ya, bisa spiritnya bisa split ya. Satu tubuhnya di sini, satu lagi, ada nggak yang bisa begitu ya? Ya, secara psikologis bisa ya, skizofrenia atau multiple personality disorder mungkin satu person bisa dua pikiran.
but normally physically ya harus integrated gitu. Satu Indonesia, satu Amerika, gak ketemu lah. Cerai, putus aja saat belum nikah gitu loh. Daripada nanti berantakan. Goalnya gak sama. Assess goalnya. Yang kedua relationship. Hubungan Anda dengan orang lain ya. Tidak penting atau penting. Hubunganmu dengan orang yang konflik itu bagaimana? Apakah itu suami, apakah bos, penting enggak? Gitu. Ya, penting enggak? Kadang waduh itu sudah persoalannya sudah diatasi enggak bisa kerja misalnya. Bosnya nyakitkan hati terus. Habis-habisan saudara stres terus sampai mau bunuh diri. Apa artinya uang kalau saudara mau bunuh diri gitu, enggak setengah mati. Lah saudara tanya, relationship ini perlu di-continue apa enggak? Kalau enggak, do you have a choice? Ya. Lah kalau suami istri ya jangan wis kawin, no choice ya toh. Wis hidungnya saya komplit apa enggak komplit ya, tapi sekarang masih ada operasi plastik ya. Kalau hidungnya kurang ya tambah gitu aja. Ya, tapi relationship kan ya by definition ya. Firman Tuhan enggak boleh cerai kan gitu kan ya. Nah, cuma kalau bos ya, bos orang elek kayak ngono. Cari aja lah yang hidungnya lebih baik kan gitu kan ya. Nah, jadi ini dalam konflik saudara bisa lihat ini. Dua besaran ini. Jadi ada besaran goal, sasaran, dan ada besaran relationship. Ya, goal dan relationship. Nah ini saudara bisa bentuk, ada orang yang mementingkan goalnya, yang penting goalnya. Kalau nggak bisa ya sudah stop, kita split saja gitu loh. Yang penting kalau kamu goalnya enggak sama dengan aku ya sudah split aja. Gitu. Tapi ada yang penting goal, ada lagi yang penting relationship. Ada yang don't care lah, relationship enggak apa asal kita sama-sama walaupun kita enggak punya hubungan ya, kita sama-sama di komite di sini. Aku kan ya enggak pulang juga enggak ketemu wajahmu, tapi yang penting kita bisa kerja sama-sama, goalnya sama. Nah, ini kan menciptakan beberapa model. Nah, sedikitnya dari besaran high relationship, low relationship, high goal, and then low goal. Di situ timbul ada sedikitnya 4 macam atau 5 macam model di dalam berkonflik dengan orang ya berbeda. Yang pertama adalah smoothing, high relationship. Ya, goalnya enggak masalah. Nah, ini inggih-inggih boten kepanggih. Wis boh lah, pokoknya gimana, ya enggak apa-apa, as long as Bapak senang. Ya kan ya? Ya, as long as, karena yang penting ini relationship dengan Mas Bapak ini. Ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Oh, salah. 2 tambah 2 berapa? 4. Salah. Ini ya, saudara kan lihat ada pegawai katanya nih ceritanya cara ini loh. Cara ngetes pegawai di Indonesia. Itu gitu. Tanya dulu. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Wah terlalu pinter ini. Bosnya gitu, cutek. Enggak diterima jadi pegawai karena terlalu pinter. Ya, nanti ada lagi 1 tambah 1 berapa? Gak iso jawab, terlalu goblok, cutek. Nah yang ketiga datang, 1 tambah 1 berapa? Terserah Bapak deh. Nah, smoothing, smoothing. Terserah Bapak, relationship-nya, goal-nya ngopo wis ora peduli. Smoothing. High relationship, goal-nya wis ora penting. Nah. Tapi ada yang withdrawing ya. Wis pokoknya kowe gak mau ikut aku, enggak sama goal-nya, aku mundur. Ya, high goal, ya, relationship low, tapi high, important, withdrawing, ya kalau withdrawing ini yang forcing ini ya, forcing, sorry. Salah pencet. Nah ini, forcing ya, high, goal, ya toh, tak peksa pokoknya. Ya, nipu yo, ai peksa, dinolak buat cengklak. Nah ini, ini important goal ya, relationship-nya gak peduli. Nah kalau withdrawing ini ya low relationship, low goal. Nah yang ketiga
high relationship, juga high goal. Mari kita bisa mencapai bersama-sama, tapi aku perlu Anda. I want to continue to work together. Nah, ini masalah problem solving. Ya. Sometimes ya people compromise relationship dan sebagainya. Itulah model. Ini model. Saudara bisa tanya, gayaku ini di dalam mengatasi masalah konflik ini yang mana? Apakah saya people pleaser, smoothing, apakah problem solving, apakah forcing, withdrawing, compromising. Yang paling baik yang mana? Compromising? Problem solving? Apalagi? Ya, saudaraku, ya berdoa, berpuasa, berdoa, terus tidak menyelesaikan masalah, berdoa bersama. Ya, itu ya. Wah, luar biasa ini jemaat di sini. Hebat-hebat ya. Sebetulnya menurut saya ya tergantung saudara. Ada problem solving, tergantung masalahnya. Yang penting adalah kemampuan leader itu, kemampuan untuk kontekstualisasi dan fleksibel. Bagaimana saudara perlu semua konflik ini, kadang kita ngalah. Ya sudahlah goalnya. Kadang bila perlu, oke lah saat sekarang mungkin aku tidak bisa ngomong sama kamu dulu. Tapi as long as kita masih bisa bekerja bersama-sama, goalnya bisa tercapai untuk masalah ini, why not? Flexibility. Tidak gampang. Orang bahkan dalam ilmu kesehatan jiwa, orang yang sinting ya apa? Yang edan, gila ya, orang yang gila, gila ya. Itu definisinya apa? Inflexibility, kaku. Pikirannya wis salah tapi drumut terus, ngotot terus. Dia bilang, Pak, saya lihat ada suara nih ngomong di telinga saya. Mana? Enggak dengar. Semua orang bilang enggak dengar. Dia tetap ngomong. Hara edan nih. Nah, itu ya, inflexibility salah satu. Nah, yang paling sehat apa? Tuhan Yesus. Tuhan jadi manusia. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tuh ngotot terus duduk di istana situ, saudara enggak jadi kita loh. Mlebu neraka kabeh. Dia jadi manusia. Tidur di kandang. Bayangkan lah. Coba tuh saudara sekarang ini, saudara yang enak-enak di sini. Suruh tidur di gubuk penceng yang melarat, gak ada apa-apanya. Ya. Nanti tidur sama cacing. Lah, mau saudara bisa begitu? Terpaksa. Ya. Tapi kalau sukarela mana mau? Hanya orang-orang yang fleksibel. Sama dalam konflik harus begitu. Ada masanya kita let it go. Ada masanya kita compromise. Ada masanya kita forceful. You have to do it. Because this is the most important thing to do. Nah, itulah kita perlu belajar satu dengan yang lain dalam konflik. Ya. Perlu negosiasi. Negosiasi terhadap diri sendiri dan sesama. Ada 5 basic strategy. Negosiasi yang pertama tadi katakan problem solving. High relationship, high goal. Perlu negotiate. Ya. Penghalusan, smoothing. Kemudian kita sudah bicara tadi, compromise. Ya, ngalah kadang-kadang. Ya kali ini ngalah. Ya. Whatever you want. Istri saya itu kalau tak ajak bantah-bantahan, whatever you want. Kamu enggak ngerti, ya wes lah. Jadi enggak bisa apa-apa saya berkelahi sama dia. Ya. Dia menerima saya apa adanya. Enggak bisa menang dengan orang yang demikian. Ya. Kadang orang yang maksa ngotot. Kalau hal itu penting saudara. Satu kali, kalau enggak penting ngotot ya kurang ajar. Bisa masuk penjara saudara kalau terlalu ngotot. Gitu loh. Kita perlu compromise, jangan memaksa. Tapi ada masanya perlu dipaksa. Kalau anak misalnya pergi ke jalan, ke freeway membahayakan. Ya saudara paksa, kalau enggak anaknya bisa celaka. Gitu. Perlu. Ya.
penarikan, ada masanya kita mengundurkan diri. Oke lah untuk sementara ini seperti yang dikatakan itu, sudah Alkitab mengatakan ya wis lah, umumkan ke publik tetap tidak mau, ya sudah kita bentuk relationship yang berbeda. Ya. Ada masanya kita perlu withdrawal. Nah, kita perlu fleksibel tergantung dari masalahnya apa yang saudara sedang mengalami konflik. Ya. Nah saudaraku, untuk menjadi kompeten dalam mengelola konflik, Anda harus mampu menggunakan kelima strategi tersebut. Kontekstualisasi bahasa Alkitabnya, menyesuaikan diri, adaptasi. Tetapi untuk hal yang memang diperlukan, skill apa yang diperlukan untuk negosiasi tersebut. Beberapa strategi mungkin dapat dilakukan sendiri, sementara yang lain membutuhkan partisipasi pihak lain yang terlibat dalam sengketa. Beberapa strategi tertentu juga dapat berubah menjadi strategi lain. Saya recently mengalami konflik, saya sewakan rumah saya sewakan, orangnya gak bayar. Ya toh? Dia tetap malah ngancam gak mau bayar. Wah saya bagaimana, diajak ngomong gak ngerti, gak bisa, diajak negosiasi gak mau. Ya sudah saya panggil lawyer, gitu, suruh efik, kan begitu kan. Panggil orang ketiga. Kalau saya ngotot sama dia berkelahi jotosan buat apa? Ya, panggil orang ketiga untuk menengahi, supaya dia bisa diusir keluar. Ada masanya saya enggak bisa, waktu COVID-19 itu. Ada satu customer 2 tahun enggak bayar apa-apa. Mau diusir enggak bisa karena COVID. Ada law enggak bisa. Nah kita harus fleksibel tuh. Kalau kita tetap sakit hati semangat, wah mati sendiri saudara. Dia utang puluhan ribu US dollars. Nah di situ saya mengambil keputusan, saya praktekkan. Sebisa-bisanya kalau kamu punya kemampuan untuk mengambil keputusan, berdamailah. Saya kasih bebas itu orang. Ada 30,000 US dollars. Ya. Gak bayar. Kenapa? Dia hidupnya keadaan miskin. Saya masih punya tempat untuk tidur. Masa COVID. Gak bisa diusir. Ya, ada keadaan semacam itu. Jadi kita harus lihat suasananya bagaimana. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Daripada kita menjadi geram, marah, kepahitan, walah wis kelangan duit, sakit hati, itu bukan hanya dosa. Train bus ke surga itu. Ya kan? Apa train bus ya? Sekarang ada namanya tadi. Train bus ke surga. Ya. Pemilihan antara strategi pemecahan masalah, problem solving atau paksaan tergantung pada persepsi Anda terhadap masa depan hubungan tersebut. Relationship-nya bagaimana kalau Anda paksa, relationship akan stop. Nah, implikasinya bagaimana? Nah, disinilah saya seringkali pakai firman Tuhan. Di saat-saat yang demikian ini, apa kata firman Tuhan? Kalau seandainya Yesus sendiri harus mengambil keputusan semacam ini, what should I do? And sometimes I ask somebody yang lebih spiritual, lebih mature. Aku punya masalah begini. Kira-kira apa yang harus saya selesaikan? Karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Saya nggak bisa mengatasi rasa sakit hati saya sendiri. Saudara perlu bukan hanya berdamai dalam konflik dengan orang lain, tapi terutama dengan dirimu sendiri. Baru saja saya presentasi riset saya di konferensi di San Francisco. Nah di situ researcher dari di West Coast itu presentasi paper dan riset-riset mereka. Salah satunya dari Stanford University. Itu ada satu profesor studi the whole lab. Dia create lab. Jadi dokter-dokter yang studi di sana, murid-murid yang studi ngambil PhD, itu studi khusus di dalam lab dia, itu tentang self-soothing. Bagaimana kita ini hendaknya compassionate dengan diri kita sendiri. Itu menimbulkan kesehatan jiwa lebih baik. Kalau kita dalam keadaan konflik, kadang kita geram, sakit hati, bahkan nyalahkan diri sendiri, merasa menyesal. Itu Anda lebih cepat mati. Nah, profesor ini studi labnya itu studi bagaimana teknik untuk self-soothing, untuk compassionate.
Atau menyelesaikan konflik dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ya. Jangan ngeblame, Tuhan ini hidup ini kan anugerah ya. Semua ini pemberian Tuhan. Dia mati di kayu salib. Teologi anugerah is amazing. Ya. Semua ini pemberian. Let it go. Just, compassionate with yourself. Compassionate. Ampuni dirimu sendiri. Tanpa itu kamu tidak bisa ngampuni orang lain. Ya, love God, love others, and love yourself. Ya. Itu 3 itu tidak bisa. Saling kait-mengkait. Mulai dengan diri sendiri. Pemilihan antara strategi mana yang Anda pakai. Jangan lupa. Mulai dengan dirimu. How you conflict with yourself. Ya. Saudaraku, perlu. Bayangan masa depan memiliki pengaruh terbesar ketika interaksi berlangsung secara berkelanjutan dan sering terjadi. Apa yang saudara bayangkan? 10 tahun dari sekarang, what do you want with this person? You want to continue the relationship? Ya, saudara mau terus relationship dengan orang ini? Apa saudara 10 tahun, ya, seringkali orang kalau mau married itu, saya ajarkan sebelum you ngambil keputusan untuk kawin. Coba bayangkan toh. Kasih kursi kosong. Bayangkan Yesus duduk di situ. Bawa ini cewek atau cowok kamu. Tuhan, aku mau kawin sama orang ini. Cecungu ini kira-kira Yesus jawabnya apa? Jangan kawin seperti itu atau wow yes. Sejati, do it. Wah, itu poin. Yang kedua, Yesus di put aside, suruh duduk itu anakmu duduk di situ. Nak, you bakalnya mamimu kayak gini. Atau papimu kayak gini. Kira-kira anakmu jawabnya apa? Loh, bayangkan masa depan. Kira-kira bayangannya apa? Waduh, kalau mamiku kayak gitu ya mendingan golek mami CJ. Wah, wis. Belum mami ini, pacar ini ya. Kalau sudah mami ya nggak bisa. No money back guarantee. But kalau belum kawin itu bayangkan tuh, anakmu duduk di situ. Terus orang tuamu duduk di situ. Mom, dad, aku mau married sama cowboy ini. Kira-kira jawabnya mami papi koyo apa? Ya? Hah? Lah, lupakan ya Melayu golek CJ gitu loh. Kalau masih laku. Kadang cari juga enggak gampang loh. Pengalaman. Anda bayangkan, taruh teman-teman kamu, kira-kira jawabannya bagaimana? Kamu kalau kawin sama ini kira-kira gimana? Karena teman kamu tuh tahu tentang budayamu sekarang. Mami papimu tahu budaya asalmu. Tuhan Yesus nilai-nilai spiritual. Anakmu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Bayangkan. Nah dalam konflik saudara bisa bayangkan juga hal yang sama. Kira-kira kita maunya apa? Gitu loh. Kalau konflik sama customer ya sudah relationship selesai sampai sini, goodbye, selesai. Selesaikan dengan baik, penuh perdamaian, selesai. Ya. Tapi kalau suami istri, anak, enggak bisa. Relationship itu forever. That's a different way to think. But think about the future. Bayangkan masa depan memilih pengaruh apa nanti. Akibat dari anak-anakmu, akibat daripada keturunanmu. Akibat dari kemanusiaan secara keseluruhan kalau aku melakukan tindakan yang demikian. What will we do? That's a part of our responsibility as a human being. Ya. Saudaraku, rule for conflict strategi. Jangan menarik diri atau mengabaikan. Ini paling worst. Studi Gottman misalnya. Ya. Suami istri itu kalau berkelahi pertama kritik, kemudian saling mencemooh, menjatuhkan. Kemudian karmu, ngomong itu 3 lungo. Wah itu biasanya ya 90%, 95 bahkan prediksi. Dalam 5 tahun kalau dia sudah mencapai tingkat yang keempat itu. Wis bora-bora karmu ngomong gak ngomong mati urip terserah. Jamin 5 tahun cerai. 90-95% observasi dari John Gottman. Jangan menarik diri atau mengabaikan. Mendingan bojonan itu berkelahi tiap hari masih sehat saudara.
walaupun ya cepat mati ya. Cepat mati. Tapi tak wis gak ngomong, gak karepmu gitu. Ya. Balik esok, balik sore, gak balik sisa wis karepmu ya. Mati ya serah-serah. Kan ada orang gitu ya. Akhirnya mati juga dia. Lah itu wis. Nah itu jangan menarik diri. Jangan coba menang sendiri. Ya, ada studi John Gottman ditemukan ternyata begini. Kalau suami istri itu laki-lakinya banyak ngalah. Biasanya kehidupannya keluarga lebih baik. Iya, tanya kiri kanan nih suami ngalah apa menang dewe. Bagus. Ya, saudara menang sendiri, terserah. You know? Itu studi. Itu dibagi. Ya. Mana ini keluarga yang sehat sama keluarga yang tidak sehat. Itu tanda-tandanya apa? Nah, ternyata keluarga yang lebih sehat, everlasting. Ya. Ini studi longitudinal study. Jadi orang diawasi sebelum nikah sampai sudah nikah punya cucu, cicit, cicet. Ya. Diawasi, ini ternyata kalau laki-lakinya ya sering ngalah lah, give in sama wanita. Nggak percaya? Nih contoh. Jelek-jelek saya coba praktekkan itu loh. Perhatikan penggunaan penghalusan smoothing. Ya, kadang kita perlu ya menjaga relationship daripada goal. Ya, kadang pokoknya begini, jangan. Yang penting relationship. Smoothing, perlu. Kompromi ketika waktu terbatas. Kalau goalnya itu sudah terlalu mepet, ya sudahlah kompromi. Daripada berkelahi terus. Anak sudah mau masuk sekolah, ini terima harus mengambil keputusan. Masuk A atau masuk B, cepat ambil keputusan. Wah enggak bisa berkelahi terus. Waduh anaknya malah cekot-cekot, enggak sekolah akhirnya. Ya kan, ini kepala bisa mumet. Ya. Kompromi lah waktu-waktu hidup itu cuma sekali, ya, enggak bisa 2 kali, apalagi berkali-kali, ya, ngalah lah gitu, ya, sing waras ngalah, itu kan sering, itu resep luar biasa tuh. Iya, suami istri berkelahi, waduh, mana yang waras, you apa suamimu? Saya, ya wis ngalah, waras ngalah. Terlibatlah dalam negosiasi pemecahan masalah, ya. Coba negosiasi, diskusi, jangan terus dibiarkan denial. Ya. Perlu dihadapi kalau ada masalah. Nah dari situ saudara belajar gitu loh. Bisa memperbaiki goal lebih baik, relationship lebih baik. Tadi toh goalnya, ya, tujuan kita dalam menyelesaikan masalah. Gunakan rasa humor Anda, hidup itu dengan enak aja lah, karmu, apalah gitu ya. Jadi tidak usah sepaneng-sepaneng apa itu. Ya, korsleting nanti. Tidak usah tegang-tegang gitu, bisa korslet ya, bahasa apa itu, bahasa Belanda ya korslet, apa itu tegangan tinggi korslet, apa short circuit, apa itu bahasa Indonesia nih nanti, ya saya tuh korslet ya korslet gitu, saya dulu tukang listrik ya korslet tuh, ya gunakan rasa humor, ya mengendalikan terjadinya konflik, ya, kita harus lihat hambatan untuk terlibat dalam konflik apa. Apakah sikap kita, ya, cara ngomong kita, kalau kita kasar. Kadang suami istri itu sama-sama punya goal yang baik, relationship baik, tapi ngomongnya kasar. Ya. Atau kurang ajar gitu ya. Jadi itu kita perlu nilai. Kita analisa keadaan kita ini apa. Ya. Apa perbedaan nilainya. Ya. Saudaraku, satu kali itu saya pulang, ya, duduk. Baru istri saya pulang masak biasanya, anak-anak masih kecil ya, main sendiri. Kemudian laki-laki kalau pulang itu apa remote control ya, golek apa itu TV delok itu kan dia relaksasi gitu, dia lihat TV itu. Satu hari istri saya setia, Han, kamu enggak dengar anakmu nangis? Wih kaget saya, bener-bener aku enggak dengar ya. Itu anak jempling-jempling nangis ya. Aku tuh kayak budek ya. Enggak denger nonton TV itu laki-laki itu gilanya, ya mungkin enggak semua laki-laki, saya lah itu. Nonton TV sepaneng ya. Enggak denger. Istri teriak. Dia sedang masak.
Oh iya, sorry. Saya take care. Saudaraku besoknya saya ngulang lagi. Mumet ya, marah ya, konflik. Kamu udah diberitahu, iya saya sudah mikir, ya. Tapi kuping itu tetap budak. Lah piye tah? Dengar tapi tidak dengar, perhatiannya lain. Ya. TV. Satu hari dia bilang gini, Han, aku sekarang tidak ngamuk sama kamu. Daripada aku jengkel-jengkel sama kamu. Aku sekarang tahu. Kenapa? Kok kamu tidak bisa dengar anak? Soalnya kamu tinggalnya di kampung. Keluargamu, saya ini anak pertama 7 keluarga. Gubuk, pepet-pepet. Orang teriak, jempling, tukaran, pembantu berkelahi di kampung. Itu sak kampung, wah ribut terus kayak pasar. Lah saya kalau tidak tak budeki, mumet aku. Ya, mumet ah. Anak nangis, bayi itu loh tonggone. Wis, kan saudara tahu tuh tinggal di kampung itu. Satu suara itu seluruh kabupaten dengar kabeh. Ya kan? Lah, saya harus mumet, kalau udah ini pikiran ini kan bisa mumet ah. Ya, saudara lihat ya, kemarin saya tadi berbicara ngomong sama David itu sekarang kok kenapa anak remaja banyak bunuh diri. Mumet kakean berita itu, di Facebook apa ya, mumet. Saya juga gitu harus kuping budak, moto picek kan. Ya, supaya bisa bertahan. Lah istri saya itu rumahnya gedong magrong. Dia itu cuma punya anak 3, itu perempuan semua keluarganya. Dia itu punya asrama, apartemen sendiri, villa sendiri. Di rumah itu, rumahnya gede magrong. Lah aku satu kamar wong 10. Dia bilang, aku ngerti sekarang backgroundmu. Dia enggak marah. Selesai konflik. Kalau enggak, dianggap ini kawin karo wong budak karo motor pisik. Lah kan enggak karuannya. Dia geram terus ya. Tapi begitu tahu, pola kebiasaannya beda. Nah ini loh. Banyak masalah bisa diselesaikan kalau just mengerti latar belakangnya. Itu aja. Atau eksternal, tugas-tugas, norma kelompok, tekanan publik, pemisahan secara fisik. Kadang-kadang ini suami sedang bangkrut misalnya. Kadang terpuruk. Itu marah-marah. Itu sudah kayak neraka. Kita merasa guilty ya, kenapa financial sudah begini, rasanya itu sudah beban berat. Saya pernah ngalami semacam begitu. Ya, satu hari dia tanya istri, baru ngisi FAFSA itu beasiswa untuk negara itu. Anak-anak masih sekolah. Han, duit kita tinggal berapa? Jujur ah. Iya jujur ah. Aku mau ngisi FAFSA. Oke. Nothing. Malam-malam loh itu. Kita ini sekarang keadaannya negatif. What? What do you mean with negatif? Rumah kita, segala kekayaan kita ini kalau kita jual, kita ini mesti hutang. What? Jempling gitu istri. Saya rasanya guilty. Memang pada waktu itu saya dagang ya. Keadaan jatuh saudara. Jatuh habis-habisan total. Ya. Kemudian saya bilang begini, you have a right question but in the wrong time. Saya bilang gitu. Jadi ya itu pernah saya ngalami keadaan semacam itu. Dan rasanya waktu itu ya sebagai suami rasa guilty, rasa perasaan malu, guilty, rasa gagal. Nah pas keadaan gitu ya saya tidak bisa nyalahkan dia juga. Kita kerja mati-matian, ya at least disisani sedikit lah untuk masa depan anak-anak dan sebagainya. Habis gini, saya diem aja ya. I know, you have a right question, but in the wrong time. Saya bilang gitu. Ada masanya, external, situasi ekonomi dan sebagainya. Ya waktu itu saya ikut main stock lah basically. Dan bankrupt pada waktu itu. Jadi secara nilai habis-habisan saya. Nah, saya pernah ngalami semacam begitu. But dengan understand, external
faktor yang ada, kita bisa mendukung bersama-sama dalam menghadapi badai kehidupan ini. Ya. Peristiwa yang memicu konflik, apa sebabnya? Ya. Persiapan, kemampuan seseorang untuk menghadapi konflik secara konstruktif. Nah, ini prevention, supaya kita bisa resilient. Ya. Kalau ada masalah bisa bounce back, naik, ya, ganti daripada kebanting, kita justru naik ke atas seperti bola. Sadari dirimu. Ya. Semua masalah itu start, penyelesaian masalah mulai dari diri kita. Kadang kita you berubah, gak bisa menyelesaikan masalah. Gak ada manusia di dunia ini yang mau berubah untuk enemy-nya, untuk musuhnya, gak ada. The best yang di bawah kontrol Anda, ya, kalau bisa-bisanya mulai berdamai dengan di bawah kontrolmu apa? Dirimu sendiri. What do you want? Ya. Fokus pada situ. Tingkatkan kesadaran diri. Kemampuan mengendalikan perilaku. Ability to respond. Kita tidak bisa menutup mulut manusia lain. Ya, ngomong soal kita. Yang kita bisa kontrol adalah cara kita merespon. And we can learn that. Kita perlu belajar cara meresponi. Dengan kesadaran, kemudian kita bisa meresponi dengan baik. Kemudian kita integrasikan nilai-nilai firman Tuhan. Kalau Tuhan dalam keadaan begini, respon yang paling baik apa? Bila perlu berdoa, bila perlu berstruggle, ya, diskusi dengan teman-teman untuk menolong diri kita sendiri untuk meresponi dengan baik. And that's the key. Ya. Keterampilan komunikasi. Kalau sudah tahu cara meresponi, how to communicate, how to share that. Supaya orang yang diberi berita itu bisa menerima dengan baik. Dari situ dia akan ikut berubah. Tapi mulai perubahan dari diri kita sendiri. Keterampilan negosiasi. Mana yang perlu mengalah, mana yang perlu compromise, mana yang perlu continue. Nah ini kita bisa belajar banyak teknik-teknik yang kita bisa pelajari. Berapa poin mengenai negosiasi adalah perlu persiapan yang matang, perlu pikirkan. Persiapkan diri sebelum negosiasi dengan mengumpulkan informasi, menganalisa tujuan, mengidentifikasi option alternatif, responnya bagaimana, merencanakan strategi. Dan ini kalau saudara lakukan setiap konflik Anda lakukan begitu, lama-lama jadi otomatis. Wah hebat, itu yang saya perhatikan dari istri saya. Amazing, pegawai datang. I don't agree with this one. If you want to write off itu dikirim ke tempat human resources, ya, mau dikeluarin ya terserah. Itu security datang gitu marah-marah. Dia countdown. Ya. Responnya itu bisa, no, I don't like write off. What I need to do is I need you. How we can solve together. Orangnya langsung turun. 4 direktur ngatasi masalah berkelahi terus sampai human resources itu pusing kepalanya setiap kali write off. Wah pusing saudara. Dipegang istri saya, cuma di calm down. No, I'm interested to how we can solve the problem together. And then dia kasih back up, waktu kamu melakukan ada kejadian begini, you did a good job. Yeah. Wow, amazing. Langsung orangnya. I will do it. Begitu dulunya membangkang. Pokoknya aku tidak mau nutup pintu itu. Gara-gara nutup pintu loh. Aku tidak mau buka pintu atau nutup pintu kelas gitu. You mau write off? Terserah. Membangkang gitu orang. Dia bilang, no. I just want to solve problem. If you cannot do that one, I can choose another person. Ya, but I give you opportunity. Nah, enak ngomongnya. Nah ini. Kenapa? Mungkin karena dia sudah kawin sama saya sekian puluh tahun. Mungkin, dia kan terapi seumur hidup. Dia sudah tahu ini begini-gini, dia gitu. Nah ini, perlunya punya istri, punya suami ya diajak berkelahi, kemudian belajar. Daripada pergi ke psikolog atau kemana, ya kan ya. Nah ini, komunikatif secara efektif, ya, persiapan matang. Jalin komunikasi yang jelas, terbuka, responsif dengan pihak lain. Dengarkan dengan seksama, sampaikan pendapat dengan jelas, berusaha memahami perspektif lawan negosiasi. Empati, lihat dari sisi lawan bagaimana. Ya. Kemudian pemahaman kepentingan
Yang buat dia yang penting mana? Hargai. Jangan justru yang penting justru ditembak. Waduh ya, semakin memuncak. Fokus pada kepentingan yang mendasari dari setiap pihak dalam negosiasi. Cari titik temu yang saling menguntungkan dan berupaya mencapai solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Saya sampaikan dalam konflik, my goal is I want to strengthen our relationship and I want to achieve your goal and my goal together. Saya dalam konflik saya begitu. Tapi pada poin kalau saya sudah tidak bisa, I think this is my limit. Ya, if you cannot do this one, saya bilang I will. Here is my step that I will do. Saya proceed ke lawyer untuk efek Anda waktu itu konflik saya yang terakhir itu. Ya. And then saya kasih pilihan. Step 1, you can choose this one, choose 2, choose 3. Which one is your choice? Ya. Choose one, here is the consequences. Saya let off itu pada waktu saya mengalami konflik dengan tenant saya. Ya. Saya let off, dia tidak mau bayar, ya, bekas tentara ya. Jadi sudah mau bayar, kemudian tetap tinggal di situ. Saya kan harus bayar property tax, saya harus bayar cost. Kalau Anda tidak mau bayar, saya nggak bisa continue my business gitu. Nah, lihat titik temu mana yang dia bisa terima. And through that kita bisa menghasilkan satu conflict resolution yang baik. Beberapa poin penting mengenai negosiasi adalah fleksibel, kreativitas, learn from each other. Ya, saya banyak learn itu dari small group. Kita ada small group ya. Jadi kita learning satu sama lain. Kalau menghadapi konflik dalam rumah tangga, dalam bisnis, bagaimana cara mengatasinya. It's amazing. We learn a lot of things. Bersikap fleksibel dan kreatif dalam mencari alternatif dan solusi yang memuaskan semua pihak. Tidak selalu kita bisa mencapai hal itu. Buka diri terhadap opsi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Be kreatif. Nah, kreatif itu apa? Able to think outside the box. Ya. Bisa mikir di luar dari kebiasaan yang ada. And then kemampuan memilih dari option-option yang ada. Orang kreatif itu punya dua itu. Divergent and convergent way of thinking dalam bahasa psikologinya. Convergent and divergent. Think outside the box and then choose the best one. Nah, itu saudara kalau mau melatih sama anakmu supaya jadi kreatif juga begitu. Ini loh kemungkinannya ini. Apalagi kira-kira. Ask them to generate idea. And then what do you think is the best? Choose. Orangnya jadi kreatif. Saudara. Jangan, mama pokoknya ngomong gini. Wah, papi pokoknya ngomong gini. Kalau enggak, tak bayari gue. Wah, anaknya jadi pahpoh. Ya, pahpoh apa itu? Hah? Bodoh. Nah, itu kayak bebek itu, bebeisme ya. Nah, saudara perlu self regulation, emotion, tetap tenang, profesional dalam menghadapi emosi yang mungkin muncul dalam negosiasi. Tidak gampang. Especially kalau saudara misalnya grew up sering di abuse, trauma, experience, itu self regulationnya kurang. Ya, saya ngalami itu. I grew up a lot of abuse, a lot of society dan sebagainya. Very difficult. Tapi bisa belajar. Ya antara lain saya bisa share pada saudara itu hasil lab pribadi. Lab pribadi ini wounded healer, a lot of And Tuhan kadang-kadang begitu. Izinkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan aku banyak konflik, banyak. Anda sedang diajar oleh Tuhan. Learn. Skill itu perlu dibagikan orang lain. Ya. Contohnya nih, babak belur. Tapi menghasilkan istri yang pinter sekarang. Atau di other way round. Ya. Hindari mengambil keputusan impulsif atau terjebak dalam konflik emosional. Ya. Jadi jangan hanya beremosi, dasarkan emosi. Mikir sebelum bertindak. Mikir. Ya. Jadi otak atasnya ini dipakai, prefrontal lobe-nya ini dipakai. Ganti daripada animal brain, amigdala atau ke bawah. Animal brain. Berfokus pada hubungan jangka panjang, pikirkan itu. Bahkan sampai kepada kekekalan orang Kristen.
Bukan hanya saat ini, sampai pada nanti di surga. Pertahankan sikap yang memperhatikan hubungan jangka panjang dengan pihak lain. Ya, jangan hanya menang saat low, ya, tapi long term goal. Jaga kerjasama dan saling pengertian untuk membangun hubungan yang baik di masa depan. Ya. Sehingga kita akan lebih menghasilkan hal yang baik di dalam hidup ini. Ya. Persetujuan yang saling menguntungkan. Ini waktunya wis entek-entekan iki. Upayakan mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ya. Hindari mengambil keuntungan secara sepihak atau merugikan pihak lain. Ojo menang dewe. Ya, enggak bisa. Berpegang pada prinsip, tetap teguh pada prinsip yang penting bagi Anda. Ini enggak bisa dinegosiasi. Ya. Namun yang juga bersedia untuk mengkompromikan aspek yang lebih fleksibel. Mana yang universal, yang absolut, mana yang relatif. Jangan kaku. Ya, jangan kaku. Kita perlu jaga keseimbangan antara kepentingan dan prinsip yang tidak dapat dikompromikan. Jadi prinsip firman Tuhan, prinsip kebenaran, hold. Tapi strateginya, caranya, ya perlu belajar fleksibel. Kalau enggak, edan kita. Ya, yang waras ngalah. Saudaraku, sampai sini saja. Itu yang hari ini kita belajar. Kalau saudara mengatasi konflik ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah goal dan relationship. Ya, untuk mengubah konflik menjadi kebenaran, ya, mulai dengan diri kita. Bagaimana cara kita meregulasi emosi kita. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Kita perlu mikir strategi, kita perlu belajar. Dalam keadaan begini, libatkan firman Tuhan. Apa yang harus saya responi? Nah, dari situ kita akan belajar lebih baik teknik daripada keterampilan mengatasi konflik, tapi juga hubungan menjadi lebih baik, goal bisa dicapai bersama-sama dengan lebih baik, dan kita juga punya kemampuan lebih baik di masa depan untuk menghadapi konflik. Amin. Tuhan memberkati.